Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan secara jelas tentang proses pembelajaran tari klasik Surakarta dasar Putra Gagah untuk karakter keprajuritan. Tari Surakarta Gagah keprajuritan ini adalah sebuah tahapan pembelajaran yang dilaksanakan pada semester 2. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk memahami, mengenal dan menguasai dasar-dasar teknik gerak tari Surakarta Putra Gagah jenis keprajuritan. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS yang mana capaian yang ingin diraih dalam proses pembelajaran adalah setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mampu menerapkan konsep dan teknik gerak tari Surakarta garap keprajuritan dengan baik dan benar. Kalau dalam istilah tari biasanya kita sebut sebagai capaiannya itu adalah kemampuan mampu menerapkan konsep dan teknik tari Surakarta secara terampil, benar dan resik. Dengan proses pembelajaran ini ada beberapa materi yang akan kita kenalkan di dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu bersikap sebagai peran seorang prajurit. Nah, jadi capaian pembelajaran di dalam konteks tari Surakarta ini pada dasarnya tidak hanya bagaimana mahasiswa itu mampu terampil dalam melakukan berbagai teknik gerak, tapi juga tercermin di sana bahwa di dalam pelaksanaan teknik gerak tari itu selalu terkait dengan sikap. Untuk itu dalam konteks tari Surakarta keprajuritan ini, hal yang paling penting adalah bagaimana membentuk sikap mahasiswa itu sebagai seorang prajurit. Nah, yang itu semuanya nanti akan tercermin dalam berbagai elemen-elemen pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, biasanya sebelum kita melakukan praktek atau latihan yang terkait dengan teknik-teknik gerak tari keprajuritan itu selalu akan kita tandaskan dulu bagaimana mahasiswa itu harus memiliki sikap sebagai seorang prajurit yang dicerminkan dengan keberanian, ketegasan, kedisiplinan dan juga dalam konteks membangun jiwa kursa di dalam kerja kebersamaan di dalam kelas itu sendiri. Nah, dan sikap-sikap inilah yang sebenarnya perlu kita tanamkan dulu. Setelah itu baru ketika mulai masuk pada tahapan-tahapan kerja, praktek akan kita jelaskan mulai dari tahap awal yang berkaitan dengan olah-olah keprajuritan. Dalam hal ini karena ini mencakup tentang tari klasik Surakarta, sehingga capaian yang ingin dikembangkan di dalam proses pembelajaran lebih cenderung bagaimana seorang mahasiswa itu menguasai berbagai senjata tradisional yang biasa digunakan di dalam pertunjukan tari gaya Surakarta. Keterbatasan waktu di dalam pencapaian ini dalam konteks penguasaan dasar-dasar keprajuritan ini, dosen akan menentukan beberapa peralatan yang wajib dikuasai
Di antaranya adalah senjata pedang dengan tameng, yang itu biasanya dicerminkan melalui sebuah eksplorasi gerak yang mengarah pada penguasaan tari Eko Prawiro atau Bondo Yudo. Dan juga peralatan yang berkaitan dengan senjata, dengan propeti panjang semacam tombak, itu menggunakan propeti watang. Nah, seperti yang kita lakukan di dalam pembelajaran pada semester ini, tari Prawiro Watang itu biasanya adalah masuk pada tahapan pembelajaran setelah evaluasi tengah semester. Karena pada awal akan selalu diawali dengan pola-pola yang berkaitan dengan senjata pedang dan tameng. Nah, setelah mereka tuntas, baru kita kembangkan pada senjata yang lain. Kita memilih bentuk yang senjata panjang, yaitu menggunakan propeti watang. Propeti watang itu nanti akan dieksplorasi melalui sebuah proses pembelajaran terkait dengan tari yang namanya adalah tari watang keprajuritan. Nah, tari watang keprajuritan secara kesejarahan itu sebenarnya dulu diciptakan oleh seorang seniman tari dari Keraton Kasunanan Surakarta yang biasa dipanggil dengan Bapak S. Maridi. Tari Prawiro Watang itu disusun pada tahun 70-an, yang itu merupakan pengembangan dari materi yang pertama yang tadi saya sampaikan, yaitu materi Eko Prawiro yang itu dulu diciptakan pada tahun 62. Sehingga ini dua materi keprajuritan yang secara basic dasarnya itu memiliki dasar-dasar yang mirip, yang mencoba mengelaborasi elemen-elemen pencak silat dengan gerak tari. Awalnya beliau Empu Tari Bapak S. Maridi itu menyusun tari Eko Prawiro dengan menggunakan propeti pedang dan tameng. Kemudian pada perkembangannya dia mengembangkan lagi dengan ragam pijakan teknik gerak yang mengelaborasi pencak silat dengan tari itu dalam propeti watang disebut dengan tari Prawiro Watang. Nah, dalam perjalanannya tari Prawiro Watang itu kemudian dikembangkan, atau di dalam konteks dunia tari istilahnya ada semacam digubah oleh para seniman-seniman muda yang saat itu ada di ASKI Surakarta dengan mencoba mengembangkan beberapa teknik, terutama dalam tempo gerak dan kekuatan-kekuatan tenaga yang lebih dieksplorasi dengan nama tari Watang Keprajuritan. Jadi kalau Prawiro Watang itu disusun oleh almarhum S. Maridi, tapi kalau Watang Keprajuritan itu adalah gubahan almarhum Sunarno dan kawan-kawan yang saat itu ada di laboratorium ASKI Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba fokus menjelaskan tentang materi kedua, yaitu yang berkaitan dengan Watang Keprajuritan. Watang Keprajuritan adalah sebuah bentuk tari yang bertemakan keprajuritan dengan menggunakan senjata watang. Capaian-capaian yang ingin dikembangkan dalam keterampilan ini adalah terkait dengan sikap-sikap keprajuritan. Itu adalah pertama adalah ketegasan dalam bermain gerak. Ketegasan itu nanti akan terwujud bagaimana mahasiswa itu melakukan garis-garis gerak yang dengan
didukung oleh kekuatan atau dalam konteks tari biasanya dengan tenaga-tenaga yang kuat. Kemudian kedisiplinan dalam konteks sajian tarinya akan tercermin di dalam bagaimana mahasiswa itu disiplin mengikuti tempo gerak dan tempo musik itu menjadi satu kesatuan yang sama. Artinya bagaimana mahasiswa itu dilatih secara disiplin dengan mengikuti kecepatan tempo gerak yang telah disusun di dalam materi Watang Keprajuritan ini. Nah, selain itu sikap-sikap jiwa korsa mahasiswa juga akan dikembangkan melalui bagaimana ketika mahasiswa itu setelah materi proses pembelajaran itu tersampaikan semua, mahasiswa harus membangun sebuah kerja kelompok namanya, di mana di situ ada sebuah tantangan yang harus dikembangkan oleh mahasiswa yang harus dipersiapkan secara matang dalam menguasai tari Prawiro Watang itu dalam bentuk kelompok, dalam garap, rampak, serempak di situ. Sehingga masing-masing tidak boleh bersikap individualisme, tapi justru bagaimana dia harus benar-benar membangun satu kesatuan dalam melakukan teknik gerak, irama gerak, dan bahkan sampai tataran ekspresinya harus benar-benar mencerminkan sebuah sajian yang mencapai sebuah penguasaan karakter tari yang bertema keprajuritan. Nah, itulah beberapa gambaran yang saya sampaikan yang berkaitan dengan materi tari keprajuritan ya, dengan menggunakan properti watang tersebut. Nah, di sini akan tercermin nanti bahwa karena mahasiswa itu seperti saya terangkan di depan bahwa dalam menguasai tari itu pada dasarnya bukan hanya sekedar menguasai gerak, tapi yang paling utama adalah memahami konsep dari tari itu sendiri. Ya, jadi kalau konsepnya keprajuritan berarti di dalam tubuh seorang penari itu harus tertanam sikap-sikap yang mencerminkan seorang prajurit. Jadi seperti tadi saya jelaskan, salah satunya bahwa sikap seorang prajurit itu pasti ada keberanian, tegas yang tercermin melalui bagaimana dia melakukan teknik-teknik gerak, disiplin dalam mengikuti tempo-tempo gerak, dan jiwa korsa dalam membangun interaksi sebagai sebuah kelompok bekerja sama di dalam menghadirkan sebuah sajian tari. Nah, dalam capaian-capaian ini itu di dalam proses pembelajaran akan dilaksanakan karena dengan bobot 2 SKS itu akan dilakukan dengan dalam kegiatan belajar itu 16 minggu. Nanti 16 minggu kerja kegiatan yang pada tahapan-tahapannya akan selalu dikembangkan mulai dari pengenalan bentuk, kemudian pengembangan teknik-teknik gerak, penguasaan properti, sampai pada tataran penguasaan musik atau gending yang digunakan. Jadi setiap tahapan, setiap materi yang disampaikan itu akan terbagi di dalam tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang terbagi dalam 16 minggu. Jadi 16 minggu itu mahasiswa diharapkan mampu menguasai tari dasar keprajuritan. Mengapa disebut tari dasar keprajuritan? Karena ini memang diharapkan dalam menguasai teknik-teknik dasar keprajuritan ini mahasiswa mampu mengembangkan atau mampu mengkonstruk pengalaman belajar melalui tari Eko Prawiro dan Prawiro Watang itu. Dia mampu mengembangkan kemampuannya itu untuk menguasai berbagai tari keprajuritan yang berkembang dalam lingkup tari gaya Surakarta.
Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini, dan terkait dengan proses pembelajaran itu selalu akan diberikan kesempatan mahasiswa itu untuk melakukan unjuk kerja. Salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan yang kemarin dilakukan dalam kegiatan program Fakultas Seni Pertunjukan, khususnya jurusan tari, dengan pertunjukan triwulanan. Nah, di situ dihadirkan salah satu adalah hasil proses pembelajaran, yaitu menyajikan tari watang keprajuritan yang disajikan oleh para mahasiswa. Nah, dalam konteks ini artinya bahwa mahasiswa itu selain dituntut menguasai, ada kesempatan bagaimana seorang mahasiswa itu hadir mempresentasikan dan berkomunikasi kepada audiens. Artinya tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi bahwa kegiatan-kegiatan itu diharapkan juga memberikan pengalaman mahasiswa untuk hadir dan tampil di hadapan para penonton. Nah, itu nanti akan kita lihat diilustrasikan bahwa salah satunya adalah tari watang keprajuritan itu. Itulah hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran dan capaian dan juga tujuan, sehingga di dalam setiap tahapan semesternya itu mahasiswa itu akan memperoleh pengalaman-pengalaman belajar di dalam pengembangan dirinya sebagai calon-calon seorang profesional dalam bidang kepenarian. Meskipun secara program keprodian kita itu adalah sebuah sarjana, namun karena bidang yang digeluti adalah seni tari, maka mau tidak mau kualitas keprofesian dia sebagai seorang penari itu sangat dituntut. Jadi tidak hanya mengembangkan wawasannya, pemahamannya tentang tari, tapi dia benar-benar sebagai seorang pelaku yang menguasai konsep dan teknik-teknik kepenarian mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat madya. Itulah gambaran untuk proses pembelajaran yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk proses pembelajaran tari klasik Surakarta dasar Putra Gagah jenis atau garap keprajuritan. Demikian, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.